terjadi pada tanggal 21 Oktober. Peristiwa Aberfan. Bencana Aberfan terjadi ketika timbunan limbah galian tambang batu bara longsor sekitar pukul 9.15 tanggal 21 Oktober tahun 1966. Limbah galian ditimbun di atas mata air alami di lereng gunung yang menghadap desa Aberfan, Merthyr Tydfil, Wales. Musim hujan berkepanjangan membuat timbunan ini syarat air dan longsor ke bawah, menerjang sekolah dasar dan beberapa bangunan. Bencana ini menewaskan 116 anak dan 28 orang dewasa. Timbunan tersebut merupakan tanggung jawab National Coal Board (NCB). Tim penyidik pemerintah menyalahkan NCB dan 9 pegawai tambang atas peristiwa ini. Setelah 14 bulan percobaan, Thomas Edison menemukan lampu pijar listrik praktis pertama. Thomas Alva Edison adalah pereka cipta dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Si penyihir Menlo Park ini merupakan salah seorang yang mengakui banyak reka cipta orang lain dan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses reka cipta. Thomas Alva Edison lahir tanggal 11 Februari tahun 1847 di Milan, Ohio dan dibesarkan di Port Huron, Michigan. Ia adalah sosok yang memiliki kepribadian unik dan pekerja keras. Edison hanya mengikuti pendidikan formal di sekolah tidak lebih dari 3 bulan. Bahkan seorang guru pernah mengirim surat pada ibunya dan menyuruh Edison untuk keluar dari sekolah. Hal bukan tanpa alasan. Diduga Edison saat itu belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hingga akhirnya benar-benar diberhentikan dari sekolah oleh ibunya. Namun hal tersebut tidak membuat ibunya berkecil hati. Ia justru mengajarkan Edison sendiri di rumah dan memberikan buku-buku bacaan ilmiah untuk orang dewasa hingga akhirnya mendorong Thomas melakukan beberapa percobaan ilmiahnya sendiri. Pada usia 12 tahun, Edison mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Tidak hanya itu, ia juga pernah bekerja sebagai operator telegraf di beberapa kota. Sampai akhirnya menjadi kepala mesin telegraf di New York. Selama bekerja, ia melakukan beberapa penelitian terkait telegraf dan berhasil membuat mesin telegraf menjadi lebih baik. Berkat kerja kerasnya dalam melakukan beberapa penemuan, ia pun berhasil mengumpulkan uang dan mendirikan perusahaan sendiri. Tekad Edison dalam penelitiannya terus berlanjut. Pada tahun 1874, ia memutuskan untuk pindah ke Menlo Park, New Jersey dan membuat bengkel ilmiah yang dijadikan sebagai tempat melakukan penelitian-penelitian baru. Setelah berhasil membuat bengkel, ia pun bekerja semakin keras untuk penemuannya. Ia bekerja sepanjang hari dan hanya tidur selama 4 jam demi menyelesaikan penemuan terbarunya itu. Ia melakukan eksperimen dan percobaan terus-menerus hingga akhirnya berhasil menyalakan lampu pertamanya. Sebelum akhirnya berhasil membuat lampu menyala, Edison mencoba sebanyak 9.998 kali eksperimen yang selalu berakhir gagal. Meskipun gagal, ia tidak berhenti. Ia justru semakin terpacu untuk melakukan berbagai upaya agar penemuannya bisa berhasil. Di percobaan yang ke-9.999 akhirnya ia berhasil menciptakan lampu yang benar-benar terang dan dicatat sebagai salah satu dari sekian penemuan fenomenal hingga akhirnya seluruh dunia mengetahui siapa penemu lampu. Sebenarnya ada banyak ahli lainnya yang juga melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar. Akan tetapi, lampu pijar Thomas Alva Edison lah yang diterima oleh masyarakat karena mampu bertahan paling lama, yaitu 40 jam. Komponen utama lampu pijar ini adalah bola lampu yang terbuat dari bahan kaca dan filamen, dilengkapi dengan kaki lampu untuk mengaliri listrik. Saat dialiri arus listrik, filamen akan berubah menjadi panas dan menghasilkan cahaya pada lampu bohlamka. Republik Taiwan runtuh setelah diinvasi Jepang. Invasi Jepang ke Taiwan, juga dikenal sebagai Perang Yue dalam bahasa Tionghoa. Konflik antara Kekaisaran Jepang dan Angkatan Bersenjata Republik Formosa yang berumur pendek, setelah penyerahan Taiwan ke Jepang oleh dinasti Qing pada bulan April tahun 1895 di akhir Perang Tiongkok-Jepang pertama. Jepang berusaha menguasai wilayah baru mereka, sementara pasukan Republik berjuang melawan pendudukan Jepang. Jepang mendarat di dekat Keelung di pantai utara Taiwan pada tanggal 29 Mei tahun 1895,
dan dalam kampanye 5 bulan mereka bergerak ke selatan menuju Tainan. Meskipun kemajuan mereka diperlambat oleh aktivitas gerilya, Jepang mengalahkan pasukan Formosa, gabungan unit reguler Tiongkok dan milisi Hakka lokal setiap kali mereka berusaha untuk bertahan. Kemenangan Jepang di Baguasan pada tanggal 27 Agustus, pertempuran terbesar yang pernah terjadi di tanah Taiwan, membuat perlawanan Formosa mengalami kekalahan awal. Jatuhnya Tainan pada tanggal 21 Oktober mengakhiri perlawanan yang diselenggarakan terhadap pendudukan Jepang, dan meresmikan 5 dekade pemerintahan Jepang di Taiwan. Pesawat tempur HMAS Australia dihantam pesawat Jepang yang membawa bom seberat 200 kg di lepas pantai Leyte. Untuk kali pertama, pasukan Jepang melakukan serangan bunuh diri yang disebut kamikaze. Kamikaze pertama itu mendera kapal HMAS Australia yang dihantam pesawat Jepang dengan membawa bom seberat 200 kg di perairan dekat Pulau Leyte, Filipina. Akibat serangan tersebut, sebanyak 30 awak kapal tewas. Kudeta di Somalia. Kudeta Somalia tahun 1969 adalah pengambilalihan pemerintahan Somalia tanpa darah pada tanggal 21 Oktober tahun 1969 oleh perwira militer Dewan Revolusi Tertinggi yang dipimpin oleh Siad Barre. Pasukan Somalia yang didukung oleh tank di bawah komando Barre menyerbu Mogadishu dan merebut gedung-gedung penting pemerintah dan memerintahkan pengunduran diri para pemimpin negara tersebut. Kudeta tersebut menggulingkan Presiden Sheikh Muchtar Mohamad Hussein dan Perdana Menteri Muhammad Egal dan menyebabkan pemerintahan militer selama 21 tahun oleh Barre dan penerapan pemerintahan otoriter di Somalia hingga tahun 1991. Kudeta ini muncul dari pemilihan parlemen yang sangat diperebutkan pada bulan Maret tahun 1969 dan ketegangan politik, menyebabkan represi politik dan Somalia menjadi negara satelit Soviet hingga tahun 1977 dan kemudian menjadi sekutu Amerika Serikat. Dua ini adalah kudeta pertama yang berhasil, setelah 2 upaya sebelumnya gagal, dalam sejarah Somalia sejak negara tersebut mencapai kemerdekaan 9 tahun sebelumnya pada tahun 1960. Myanmar mengganti bendera nasional. 13 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 2010, rezim militer di Myanmar mengganti bendera nasional mereka. Perubahan tersebut terjadi hanya 2 minggu sebelum pemilihan umum yang dianggap oleh pemerintah sebagai tahap penting dalam perjalanan menuju sistem demokrasi. Tetapi para kritikus mengatakan bahwa hal itu palsu. Pada pukul 3 sore, kantor-kantor pemerintah melakukan pergantian standar lama dengan yang baru. Di stasiun pemadam kebakaran di tengah kota Yangon, petugas berpakaian biru mengadakan upacara penggantian dengan sungguh-sungguh. Di ibu kota Naypyidaw, Perdana Menteri Thein Sein memimpin upacara pengibaran bendera di markas junta, seperti yang ditayangkan di televisi pemerintah. Melansir dari The San Diego Union Tribune, bendera baru tersebut mempunyai garis-garis mendatar yang berwarna kuning, hijau, dan merah, serta memiliki sebuah bintang putih besar di tengahnya. Pengumuman mengenai bendera baru tersebut disampaikan melalui siaran televisi pemerintah hanya sebentar sebelum upacara dimulai, yang seharusnya diadakan secara serentak di seluruh negara. Konstitusi tahun 2008 yang diterapkan oleh pemerintahan militer mewajibkan penggunaan simbol-simbol nasional baru, termasuk bendera baru yang berwarna kuning, hijau, dan merah. Warna-warna tersebut melambangkan persatuan, kedamaian, ketenangan, serta keberanian dan ketegasan. Namun, penggantian bendera secara mendadak tetap memicu tanda tanya. Kami diberi instruksi untuk menurunkan bendera lama dan mengibarkan bendera baru pada pukul 3 sore, ujar seorang petugas pendidikan di kota Praja Patein di divisi Irrawaddy. Dia menambahkan bahwa kantornya belum menerima bendera baru saat upacara akan dimulai. Namun, dia memilih untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada wartawan. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Oktober. Tanggal 21 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pencegahan Defisiensi Yodium Sedunia.